Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, ini kita melanjutkan part kedua dari latihan soal penilaian akhir semester Gasal kelas 11. Jadi ya, ini soalnya dapat dari SMA Negeri 2 Karanganyar. Mungkin biar nggak berlama-lama, kita langsung lanjutin part sebelumnya ya. Sebelumnya kita sampai di nomor 5. Ya, sekarang kita lanjut di nomor 6. Langsung, cus! Perhatikan struktur di bawah ini. Penamaan yang tepat sesuai tata nama Yupak adalah, nah sebelum itu minta bantuannya ya, di like videonya, di komen juga boleh, bilang terserah mau komentar tanya atau terserah menyapa, bilang terima kasih juga terserah. Ya, yang penting selama kalian merasa terbantu, tolong dibantu like dan komen gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Di sini lihat langkah yang pertama untuk tata nama Alkuna. Sekarang Alkuna ya. Langkah yang pertama, tentukan rantai utamanya. Rantai utama itu kalau Alkuna, rantai terpanjang dan dilewati oleh ikatan rangkap tiganya. Gitu ya. Ini rantai utamanya adalah C sebanyak 5. Berarti kalau dia alkana kan berarti kan nanti namanya pentana gitu ya. Nah, tapi karena dia ada alkunanya, ada ikatan rangkap tiganya, nanti dia namanya jadi pentuna gitu. Nah, terus habis itu kita harus menentukan juga ikatan rangkap tiganya ini ada di nomor berapa. Perhatikan, kalau dari kiri, nanti ikatan rangkap tiganya ada di nomor 2. 1, 2. Kok bukan 3? Yang dihitung adalah C yang pertama ini, ya. Kalau dari kanan, kita akan menjumpai ini. 1, 2, 3. Nah, ikatan rangkap tiganya baru ada di nomor 3. Nah, sedangkan secara aturan yang dipakai adalah yang paling kecil. Nah, berarti namanya kan 2 pentuna, ya. Nah, terus di sini kita punya metil nih, punya 2 metil nih, ya. CH3 kan metil ya, sebagai cabang gitu ya, sebanyak 2. Nah, berarti kita akan punya 4,4 dimetil 2 pentuna. Jawabannya yang C. Gitu. Lanjut, nomor 7. Rumus struktur senyawa di bawah ini memiliki nama sesuai IUPAC, yaitu, nah ini sama juga teman-teman. Yang pertama, tentukan rantai utama, yaitu rantai terpanjang dan dilewati ikatan rangkap 2. Ini kalau rangkap 2-nya nggak kelihatan, tak gambarin nih rangkap 2-nya. Nah, ini tuh rangkap 2, ya. Terus habis itu, dihitung dulu C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, kalau dia alkana namanya adalah heptana gitu ya. Nah, karena dia alkena, berarti namanya adalah heptena. Oke? Nah, berikutnya kita hitung ikatan rangkapnya. Ada di nomor berapa? Kalau dari kiri, dia ada di nomor 2, ya enggak? Kalau dari kanan, jauh banget ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, berarti yang dipakai yang mana, teman-teman? 2 heptena. Nah, sebenarnya dari 2 heptena doang kita udah kelihatan jawabannya bakalan E gitu kan. Nah, sekarang kita cek di sini ternyata dia punya metil ya, sebanyak 2. Ada di nomor 2, ada di nomor 3, 4, 5. 5 gitu ya. Nah, berarti dia namanya adalah 2,5 dimetil 2 heptena. Nah, jawabannya yang E. Gitu ya. Simple ya. Nah, pokoknya kalau udah sampai sini teman-teman harus udah hafal yang metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana gitu ya. Sering-seringnya mentok-mentok sampai oktana sih. Tapi ya kadang nonana dipakai juga gitu ya. Lanjut, nomor 8. Berikut merupakan sifat-sifat alkuna, kecuali, nah ini mah bisa browsing aja. Skip ya. Nomor 9. Di antara senyawa di bawah ini, yang berbeda rumus kimia, yang bukan merupakan isomer adalah, nah, jadi biasanya yang ditanyakan adalah isomer. Nah, kalau yang sekarang yang ditanyakan adalah yang bukan isomer, ya. Nah, caranya enak teman-teman. Hitung jumlah C-nya aja. Nah, ini kan udah sama ana semua ya. Jadi ini semuanya adalah alkana. Nah, berapapun C-nya, nanti hanya itu udah sesuai rumus CnH2n plus 2. Udah sesuai itu. Jadi hitung C-nya aja. Coba cek.
3 metil pentana. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pentana. Metilnya ada di nomor 3 di sini. Ya. C-nya ada berapa? 6. Ya. Terus kita punya heksana. Heksana jelas C-nya 6 lurus nggak ada cabang ya. Jadi C-nya ada 6. 2 metil butana. Butana ini C-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Punya metil di nomor 2. Nah, berarti di sini C-nya adalah 5. Nah, udah kelihatan kan yang beda yang mana? Nah, ini kalau 2,2 di metil butana, sama nanti. C-nya 4 gitu ya. 2,2 gitu ya. Kalau 2,3 nanti yang satunya di situ. Nah, tapi yang jelas semuanya kan ada 6 nih. Ya. Nah, berarti yang bukan merupakan isomer adalah yang C. Dia cuma 5. Ya. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti bisa ngitung masing-masing C-nya. Ini kan bisa sama-sama C-nya 6 sama 6 gitu ya. Kalian hitung sendiri manual hanya berapa. Nanti pasti ketemunya C6 H14 gitu. Ya. Maka di sini biar cepat ngitung C-nya doang. Gitu ya. Iya. Terus berikutnya nomor 10. Berikut ini senyawa alkena yang mempunyai isomer cis trans adalah, nah, isomer cis trans itu apa? Mari kita lihat. Coba kita gambar strukturnya dulu. Yang A. 2 metil 2 butena. Gimana? Butena berarti C-nya ada 4 gitu ya. Karena ini 2 butena berarti ikatan rangkapnya di sini. Ya. Terus 2 metil. Metilnya ada di nomor 2. C, gini ya. Nah, ini dia nggak bisa cis trans, teman-teman. Kenapa? Yang namanya cis trans itu gini, teman-teman. C, C. Nah, terus di sini ada C, di sini ada C. Ini H, ini H. Nah, posisi C dengan C ini berlawanan. Ini namanya adalah posisi trans. Nah, kalau kita punya C, C, terus C-nya sama-sama di sisi yang sama, entah di bawah atau di atas gitu ya. Ini tentunya CH3 atau C yang lain gitu ya, CH3 gitu ya. Yang bawah ini namanya adalah cis gitu. Ini trans, bagian ini ya. Nah, terus ini cis. Ini. Kelihatan ya? Kalau trans itu berlawanan, cis itu di satu sisi yang sama. Nah, coba perhatikan kalau yang A. Yang A itu kan 2 metil 2 butena gitu ya. Tak gambar ulang di sini aja. Nah, kan kalau digambar ulang jadi gini nih. Nah, ini nggak bisa cis trans. Karena C-nya di atas sama C-nya di bawah sama aja. Nggak ada yang diperhatikan berlawanan atau enggaknya. Gitu ya. Nah, berarti yang A tidak bisa cis trans. Yang B, propena. Propena itu C-nya 3. Terus ada ikatan rangkapnya. Gitu ya. Ini juga nggak bisa cis trans. Ya. Karena di sini ada H, di sini ada H, di sini ada H juga. Pokoknya kalau ada satu sisi yang dia sama, dia nggak bisa cis trans gitu ya. Ya, ini kan sisi yang kiri H sama C, beda tuh. Yang kanan H sama C juga, beda. Nah, dia bisa cis trans. Nah, kalau yang A tadi, ini C sama C sama, ini C sama H, beda. Gitu kan. Nah, yang tidak bisa membuat dia cis trans itu ini, gitu. Ya. Berarti yang B juga salah. Terus 2 butena. 2 butena kita ambil C, 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 ikatan rangkap duanya di sini. Nah, kalau ini bisa cis trans teman-teman ya. Karena ini satunya H, ini satunya juga H. H sama C beda, H sama C beda. Nah, berarti nanti jawabannya adalah yang C. Nah, mungkin biar teman-teman lebih paham, coba kita bahas juga yang D ya. 2,3 dimetil 2 pentena. Yang dibuat 2 pentenanya ini dulu teman-teman. Berarti C-nya ada 5. Terus alkenanya ada di nomor 2. 1, 2 gini ya. Cabangnya ada di nomor 2 dan 3. Nah, perhatikan teman-teman. Fokusnya di sini. Lihat. Nah, perhatikan. Di sini C yang atas 1, C yang kiri 2. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau yang kanan ini ada 1 C, ada 1 C. Ini sama. Ya. Karena sama itulah dia nanti nggak bisa
ada cis transnya gitu ya. Nah, yang D enggak. Biar lebih cepat mungkin yang E bisa dibuktikan sendiri ya. Coba dibuktikan. Boleh tulis di kolom komentar hasilnya seperti apa gitu ya. Oh iya benar, bukan cis trans gitu ya. Boleh. Lanjut nomor 11. Berdasarkan data dalam tabel di bawah ini, fraksi minyak bumi yang digunakan untuk gas LPG ditunjukkan nomor nomor berapa nih teman-teman? Nah, ini sebenarnya setengah hafalan, setengah logika gitu ya. Sebenarnya, coba diperhatikan dulu. Gini ya teman-teman, gas LPG yang kita pakai di rumah gitu ya, itu kan pas kita cetekin kompornya, cetek gitu kan, dia keluar dalam bentuk gas gitu kan. Nah, artinya pada suhu ruangan, suhu sekitar ruangan kita ya antara 25 sampai 30 lah, sekitar 30 biasanya. Itu dia harus dalam bentuknya gas, bukan dalam bentuk cair, bukan dalam bentuk padat gitu ya. Nah, artinya seharusnya dia titik didihnya itu di bawah suhu lingkungan gitu. Titik didih itu gampangannya titik ketika dia berubah dari cair menjadi gas. Nah, katakanlah kita punya air, titik didihnya 100 derajat. Nah, kalau air itu kita panasin sampai 120 derajat, ya nanti airnya berubah jadi uap. Gitu, teman-teman. Nah, karena suhu lingkungan kita, suhu di rumah kita deh, kalau kalian pernah ngukur, biasanya 29 sampai 30 derajat gitu ya. 30 derajat. Nah, biar gas LPG itu ketika dicetekkan gitu ya, dicetekkan itu keluarnya dalam bentuk gas, makanya titik didih dari gas itu harus kurang dari 30 derajat. Nah, katakanlah dia 20 derajat atau 25 derajat gitu ya. Nah, artinya di sini jawaban yang tepat adalah yang A, kurang dari 40 derajat. Ya, harusnya sih sekitar 20 25 gitulah. Ya, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dia mendidih atau ya berubah jadi uap itu ketika di atas 20 derajat. Nah, pas dia di suhu lingkungan kita sekitar 30 derajat, dia udah jadi gas, siap dipakai, bisa kebakar gitu. Ya. Oke. Ini masih ada. Boleh deh. Mungkin kita lanjut di part 3 ya. Part 2 selesai sampai sini dulu. Kita lanjutkan di part 3. Ya, teman-teman, semoga bermanfaat. Apalagi kalau teman-teman merasa bermanfaat, silahkan dibantu like dan di komen ya video ini ya. Biar nanti terbantu untuk bisa dibagikan oleh YouTube ke penonton yang lain ya. Jadi lebih semangat nanti masnya buat soalnya, bahasnya ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.